Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Asyada Limunte, Prodi Bimbingan Konseling Islam dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi untuk memenuhi tugas teknik laboratorium. Jangan lupa ya ditonton videonya, dan jangan lupa lagi untuk like, share, and comment. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa masuk, Bu? Pakai dulu hand sanitizer-nya. Selamat datang ya, Bu. Iya. Selamat bergabung. Silahkan duduk, Bu. Boleh tahu dengan Ibu siapa? Dengan saudari siapa? Sumiati Rahab, Kak. Alamat di mana, saudari? Ujung Gurap. Sumburap di mana? Di arah Batuna 2, Kak. Simpang 3 itu. Oh, yang di Dekat Baruas. SMA 7. Iya, Pak. SMA 7 sama SMA 10. Saya Iya, dari tetanggaan. sana. Umur berapa? 20 tahun, Kak. Oh, berarti sama saya. 20 tahun. Masih mahasiswi atau udah kerja? Mahasiswi, Kak. Mahasiswi di mana? Di Unimed, Kak. Semester? Semester ini lah, Kak, masuk 5. Oh, 10. Jurusan? PPK. Namanya kayaknya pakai kacamata dikira matematika. Karena Enggak, Kak. terus perjalanannya ke sini? Agak ribet sih, Kak. Soalnya angkotnya itu nyambung-nyambung. Nunggu angkot lagi udah setengah jam ke sini, Kak. Belum lagi cari ruangannya. Ibu, saudari nggak pakai kereta atau? Naik angkot, Kak. Oh, memang susah ya, Iya. saudari kalau naik angkot gitu. Tadi nggak tersesat di ruangan yang sebelah? Enggak, Kak. Soalnya saya lihat panahnya. Oh, ya udah. Jadi ibu udah tahu kan di sini mau datang ke sini untuk konseling. Iya. Jadi apakah ibu ke sini dengan tujuan sendiri? Iya, Kak. Jadi di sini saya akan membuat kontrak konselingnya terlebih dahulu. Jadi di sini saya minta dari ibu, dari saudari, bagaimana kontrak perkuliahan kita, kontrak konseling kita, apakah satu kali pertemuan atau memang kalau masalahnya rumit, ini nggak bisa satu kali pertemuan, jadi harus Disesuaikan dengan masalahnya. dilihat perkembangannya bagaimana. Ini kan pertemuan ini, minggu depan kalau perkembangannya udah ada, kita lakukan konseling lagi. Jadi saya nanya kepada saudari, bagaimana berapa kali kita akan pertemuan kita untuk konseling ini dalam seminggu? 2 kali bisa itu, Kak. Benar. Untuk hari apa aja? Hari Kamis sama Jumat aja, Kak. Kamis sama Jumat. Dan mungkin handphone ataupun gadget, bahasa apanya gadget,
bisa lah disilentkan agar tidak mengganggu saat konseling berlangsung. Bisa kan, saudari? Bisa kak. Jadi dan untuk jam, saudari bisa Jamnya pagi aja kak. mulai dari Jam 8 sampai jam 10. kayaknya kalau di konseling ini kita punya waktu, saudari, misalnya setengah jam paling ini itu paling lama Sampai jam 9 aja kak. jam 9, berarti 1 jam lah. Kurang lebih 1 jam aja. Terus misalkan kalau saudara tidak bisa berhadir, bagaimana dengan konseling kita, ataukah ditunda, akan disambung untuk minggu selanjutnya atau gimana? Kalau nggak bisa berhadir, ditunda aja kak. Diganti untuk hari selanjutnya. Jadi untuk kontrak perkuliahan mungkin udah sampai di sini ya saudari. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bimbingan konseling terlebih dahulu. Bimbingan konseling di sini adalah proses bantuan yang diberikan oleh seorang konselor kepada klien untuk memecahkan masalah yang dihadapi klien dengan cara face to face. Jadi orang yang datang ke sini tuh udah itu bermasalah ya Bu. Iya, saudari. Dan tujuan bimbingan konseling di sini, yang pertama itu untuk memecahkan masalah klien. Yang kedua yaitu perubahan tingkah laku atau untuk merubah tingkah laku yang diinginkan untuk mencapai kesempurnaan diri. Yang ketiga yaitu dapat mengambil keputusan dengan baik. Yang keempat, membantu klien mewujudkan hubungan yang baik dengan lingkungan, baik untuk dirinya, lingkungannya. Dan untuk asas-asas bimbingan konseling itu banyak, saya akan menjelaskan beberapa. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan di sini yaitu data ataupun informasi yang didapatkan dari klien, misalkan dari saudari, tidak akan diumbarkan kepada yang lain, akan ditutup untuk di sini saja. Yang kedua yaitu asas keterbukaan. Di sini saudari harus terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Untuk dapat memecahkan masalah saudari itu harus terbuka, jangan ada yang ditutupi. Yang ketiga yaitu asas kesukarelaan. Kesukarelaan di sini saudari datang ke sini itu tidak terpaksa, seperti yang saya tanyakan tadi. Jangan karena saudari datang karena disuruh kawan-kawan ataupun disuruh yang lain gitu, atas keinginan saudara sendiri. Dan yang keempat yaitu asas kemandirian. Di sini saudari dilatih untuk mandiri. Atas solusi yang saya berikan, Anda harus memaparkan untuk diri Anda sendiri, melakukannya untuk solusi yang saya berikan. Dan yang kelima yaitu asas kekinian. Di sini asas kekinian ini maksudnya saudari, masalah yang saudari alami atau yang saudari mikir itu untuk masa hari ini, tidak untuk masa lalu. Masalah untuk saat ini, jangan untuk masa lalu. Jadi masalah saudari juga jangan untuk masa lalu. Mungkin itu saja untuk membuka proses konseling ini. Jadi kepada saudari sudah bisa menceritakan masalah saudari, atau kalau saudari mau minum silahkan minum. Iya, saudari. Dan saudari silahkan ceritakan masalah. Baiklah kak. Jadi masalah saya kak, masalah tentang persahabatan kak. Jadi kami kan ada 3 orang yang dibilang akrab. Satu kawan saya merantau, satu lagi kerja di kampung kan kak. Jadi kawan saya yang di rantau ini pulang. Terus kawan saya ini ngajak saya main-main ke Sibolga kak. Jadi kawan saya yang satu lagi kami lupa ngajaknya kak. Ditambahkan dengan kurang adanya kendaraan kami kak untuk berangkat ke Sibolga tersebut, sehingga dengan kondisi tersebut kami juga lupa lah kak dibilang untuk mengajak teman kami yang satu lagi itu. Jadi
dia merasa gini kak, merasa salah paham gitu kak tentang persahabatan kami, kayak nggak dianggap gitu kak, padahal kami di satu sisi melihat kondisi yang tidak memungkinkan gitu. Jadi sampai sekarang kawan kami yang satu ini nggak ngabarin kami, nggak ngecapin kami gitu kak. Menurut kakak gimana ya kak solusinya agar kami tetap bersahabat, tetap dekat, tetap solid gitu kak? Gimana menurut kakak Di solusi? sini kan masalah saudari, mungkin memang salah paham. Apakah saudari yang like, apakah saudari dengan temannya ini yang pulang dari Jakarta itu pernah temannya yang pulang dari Jakarta itu pernah sama-sama kumpul saudari, teman yang kerja di kampung sama teman yang pulang dari kerja dari kota lah ya, pernah kumpul gitu. Sebelumnya pernah kak, karena sebelum itu kan kak melihat kondisinya nggak memungkinkan, itulah kak kawan kami kayak salah paham. Sebelumnya pernah kak ngumpul-ngumpul kami bertiga selalu bersama. Pas pulang dari Sibolga itu jumpa di jalan atau gimana semenjak nggak ada Kak semenjak adanya masalah ini, salah paham kayaknya kak. Jadi mungkin saudari bisa lebih ini lah ya, lebih bisa mengendalikan emosi saudari, bisa lebih dewasa. Mungkin kawan saudari ini tidak terlalu belum memiliki kematangan untuk berpikir yang lebih ini, misalnya masih kayak kanak-kanakan gitu kan. Tapi biarpun kayak gitu, kalau jumpa di jalan ataupun gimana, itu kita harus sapa, minimal nggak sapa, nggak dijawab, disenyumin gitu aja. Jadi nanti solusinya saudari coba ceritakan, tanya, kalau misalkan langsung nggak disapa, nggak disapa balik, coba saudari telepon ataupun chat kan, tanyakan apa masalahnya, kenapa kayak gini, baru setelah itu kalau memang nggak di chat kan, nggak dibalas, jadi sabar aja, tetap bicarakan gitu. Misalnya kalau udah dibalas, coba saudari ceritakan gimana. Kami juga seperti yang saudari bilang kan, tiba-tiba yang mau berangkat kan, jadi kendaraan pun tidak mendukung. Jadi memang mungkin di sini ada salah paham, dikira ini teman saudari ini nggak diajak dia karena datang itu teman yang baru gitu kan, datang teman baru tinggal teman lama kan biasa itu, apalagi anak-anak kayak gitu. Jadi coba sadari, cek dia kayak yang saya bilang tadi kan, bagaimana disapa, apa masalahnya, jelaskan. Bagaimana saat pergi ke Sibolga kan yang tiba-tiba gitu. Terus coba saudari ajak dia kumpul lagi, misalnya bicara bareng, misalnya malam beli makanan ke atau beli apa sama kawan ini yang baru pulang dari kerja yang dari kota ini kan, diajak kumpul biar lebih mau dia bicara sama saudari. Kalau enggak, saudari datang ke rumah, bagaimana jika mungkinnya kalau datang ke rumah mungkin dia lebih ini, orang itu datang berarti orang itu pengen bicara sama saya gitu. Jadi saudari juga harus, jadi mungkin untuk solusi yang lain itu saudari harus, misalkan kalau udah kumpul bertiga gitu kan, saudari harus mengambil suasana yang lebih baik. Di sini usahakan untuk tertawa bersama gitu, bikin hal-hal lucu kayak gitu kan. Jadi apakah teman saudari ini yang baru pulang dari kota, kerja dari kota itu, teman saudari ini yang marah ini, yang nggak mau bicara, dibicarakan nah. Ini kawan yang satu lagi, orang itu bicara tuh gimana? Sama kak, kami dua nggak dicakapin kak.
mungkin memang udah sakit lah ya, menurut dia udah salah paham gitu kan. Jadi mungkin saat kumpul juga nanti saudara sampaikan dengan baik-baik, jelaskan dengan baik bagaimana solusinya. Inilah Kak, dia kan Kak mau ulang tahun seminggu lagi. Kira-kira Kak untuk memecahkan masalah kami ini kan Kak, kira-kira bagaimana ya Kak? Kan kalau dia ini mau ulang tahun itu mungkin lebih baik kan, saudara bisa bikin surprise gitu kan. Seminggu lagi datang ke rumah itu tengah malam, kan biasa anak-anak ABG gitu kan, anak-anak kayak kita juga bisa juga kayak gitu. Jadi datang aja ke rumahnya, bawa apa kayak pokoknya buat dia senang lah. Terus setelah itu baru ceritakan bagaimana prosesnya saudara pergi ini yang ke Sibolga kan, biar dia nggak salah paham nanti. Coba tanya, dia udah bercerita, kalau saudara udah nanya kan, apa permasalahannya, kenapa kamu diam gitu kan. Kalau dia nanti udah bicara, jangan langsung dipergok ya, langsung dihentikan dia yang bicara itu, biarkan dia memperluas sendiri hati dia dulu. Apa yang dipendamnya selama ini, sakit hati yang mana yang dipendamnya. Setelah itu baru saudara ceritakan bagaimana prosesnya yang pergi ke diceritakan, jelaskan bagaimana prosesnya pergi ke Sibolga, bagaimana apa masalahnya gitu kan. Mungkin itu aja saudara terapkan kan. Coba saudari kalau jumpa senyum, sapa gitu kan. Kalau senyum sapa Kak udah sering, malahan dia langsung jalan Kak, enggak nengok, enggak senyum. Kan itulah saudari rasa pikiran kekanak-kanakan itu kan masih ada. Saudari mungkin berpikir lebih dewasa, mungkin teman saudari ini masih kekanak-kanakan gitu. Jadi nggak apa-apa, dalam Islam juga kan kalau temannya diam nggak boleh didiami gitu, harus dibicarakan, ditanyakan apa masalahnya, disenyumin. Kayak Nabi Muhammad aja dilempar kepalanya pakai baju dia senyum. Saudaranya semua kalau nggak mau dibicarain cuek aja, Nabi Muhammad tetap senyum. Jadi kita harus menerapkan Nabi Muhammad juga, bagaimana sifatnya, tingkah lakunya gitu. Kita juga harus senyum, sapa, biar nggak dibicarakan, kita itu harus tetap kita harus tetap menyapa dia, disenyumi. Jadi mungkin itu yang pertama. Yang kedua solusinya itu, misalkan kalau udah kumpul gitu, coba sadari bikin suasana yang lebih baik, suasana yang bisa bikin ketawa, bisa bikin senang, tetap sama gitu. Yang ketiga, biarkan teman saudari ini bicara terlebih dahulu, jangan langsung dipergok dia, biarkan dia mengeluarkan isi hatinya dulu, baru saudari katakan dengan jujur bagaimana cara kita itu, cara saudara itu pas yang ke Sibolga, sampaikan dengan baik-baik. Mungkin saudara menerapkan hal itu dulu, kita akan lihat bagaimana perkembangannya. Stop. Terima kasih ya Bu. Saya akan mencoba menerapkan apa yang dari Ibu gitu. Kalau belum dimaafkan gimana ya Bu? Kira-kira kalau kami dua sama kawan yang merantau itu kan Kak, baratnya udah pergi ke rumahnya kan Kak, masih surprise gitu. Nanti takutnya nggak direspon Kak, udah kami buat surprise masih kayak biasa Kak, nggak ditanggapin gitu, gimana Kak? Itu yang kami takutkan Kak, soalnya kan memang karakter kawan kami ini memang kalau udah sakit kali agak lama Kak ininya lupa. Jadi siapapun orangnya itu pasti punya hati yang luluh,
pasti bisa memaafkan gitu. Dia pasti maaf. Nggak mungkin lah kalau saudara datang ke rumahnya kan, nggak mungkin dia nggak buka pintu ataupun nggak bicara sama saudari. Setelah dia melihat bagaimana perjuangan saudari sama teman saudari kan, datang bawa kue, bawa kado gitu, nggak mungkin lah dia cuek aja gitu. Siapapun orangnya pasti akan dulu minta maaf lah saudari. Setelah oh, setelah datang bawa kuenya, saudari minta maaf. Terus mungkin dia akan dulu hatinya saudari. Jadi mungkin seperti tadi yang saya katakan, solusi satu yang pertama itu sapa dulu, senyum. Terus yang kedua itu kalau coba minta maaf gitu kan. Mungkin saudari udah pernah minta maaf sama temannya. Kalau aku ya Kak sama kawanku itu belum pernah, cuma ngechat aja sama nge-nelpon, itu pun nggak dibales Kak, senyum aja nggak ditengokin Kak. Itulah saudara lebih minta maaf dulu gitu. Terus mungkin pas kumpul itu saudara semua buat suasana lebih baik yang saya bilang tadi. Dan coba kalau ini teman ini bicara, didengarkan, jangan langsung diperbawa seperti saya bilang tadi. Jelaskan dengan baik, sampaikan dengan jelas. Jadi kalau mungkin surprise itu mungkin dia akan dulu hatinya sebelum ke surprise itu. Untuk ulang tahunnya itu coba terapkan saya bilang tadi. Bagaimana saudara? Baiklah Kak, saya dan kawan saya akan coba terapkan solusi dari Kakak, semoga berhasil ya Kak. Harapan kami sama sahabat saya yang satu lagi, agar persahabatan kami itu kembali ke semula, tetap akrab, tetap solid gitu Kak. Itu sih, mudah-mudahan solusi dari Kakak itu terjalankan dengan baik. Itu sih harapan kami. Baiklah, bagaimana saudari, seperti yang saudari katakan tadi di awal kontrak perkuliahan kita, saudari harus menerapkan yang saya katakan tadi. Jadi untuk kontrak perkuliahan kita sudah buat. Untuk kontrak konseling kita ini seperti yang sudah katakan, kami semua hari ini hari Kamis, besok Jumat. Bagaimana saudara, apakah kita melakukan konseling ini untuk minggu depan? Karena kita kan nggak mungkin melihat perkembangan itu untuk 1 hari aja, minimal 1 minggu gitu. Bagaimana saudari? Baiklah Kak, minggu depan aja Kak kalau memang nggak bisa besok. Kalau bisanya bisa, tapi kalau misal konseling itu bisa, tapi kalau kita melihat perkembangan itu mungkin untuk 1 minggu. Jadi kita akan kembali untuk 1 minggu hari Kamis, itu tepatnya jam 8 di tempatnya tidak di sini. Baiklah Kak, saya setuju minggu depan. Baiklah, mungkin konseling yang akan kita sampaikan sampai di sini dulu. Pertemuan pertama kita akan lanjutkan untuk minggu depan untuk pertemuan kedua. Jadi terima kasih atas solusinya. Semoga terjalankan dengan baik solusi yang dari Kakak, dan kami akan berusaha menerapkannya Kak sama kawan saya yang satu lagi Kak. mari Bu. Hati-hati di jalan ya Bu. Sampai bertemu untuk minggu depan. Hai, terima kasih telah menonton video saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan mungkin ada perkataan yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga bermanfaat.